الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tafsirul Muyassar. Kita sudah sampai di surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'adiyati dhabha. Waw sini waw qasam. Seperti di ayat-ayat yang lainnya sebelumnya. Jadi demi al-'adiyat. Al-'adiyat kuda-kuda ya, yang berlari kencang. Ya, dhabha. Dhabha sini yang sampai saking kencangnya terdengar suara nafas di dadanya. Ya, terengah-engah ya. Antum kalau habis lari kencang ya bernafas ya bunyi di dada. Baik. Kita baca tafsirnya. Ai aqsamallahu ta'ala bil khayli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan al-khayl, dengan kuda. Dengan kuda. Al-jariyati yang berjalan, berlari fi sabilihi, di jalan Allah Subhanahu wa taala, fi sabilillah. Nahwal adu, ya, ketika menghadapi musuh. Jihad fi sabilillah, menghadapi musuh. Ya, di antara pasukan atau hewan yang dibawa untuk menghadapi musuh, untuk ditunggangi itu kuda. Ya, kuda. Jadi al-'adiyat adalah sifat dari kuda. Dhabha, dhabha hina yadhharu sawtu anfasiha min sur'ati adwiha. Itu ketika nampak jelas suara nafasnya karena kencangnya larinya. Ya. Nafas kuda ya, kuat ya. Sama dengan itu dia dhabha, ya, terengah-engah ya. Baik, terdengar suara nafasnya. Saking kencangnya dia berlari. Baik.
Wala yajuzu lil makhluqi ay yuqsima illa billah. Dan tidak boleh untuk makhluk untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah. Fa innal qasama bi ghairillahi syirkun, karena bersumpah dengan selain nama Allah adalah kesyirikan. Baik. Jadi wal adiyat tadi itu dari kata al-adu, itu sur'atul masyi wal intilaq, ya, cepatnya dalam berlari, berpindah, berjalan cepat, kencang. Wal adiyat, jadi kuda-kuda yang berlari kencang. Dhabaha, ya. Ad-dhabhu ma yusma'u min ajwafil khayli hina ta'du bi sur'ah. Itu apa yang didengar dari paru-paru, dari nafas, ya, kuda ketika dia berlari kencang, terengah-engah, terdengar suara nafasnya. Itu ada keluar suara dari dadanya, itu ad-dhabh namanya. Baik, saking kencangnya berlari. Bisa? Baik. Kemudian di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal muriyati qadha." Ini masih sifat kuda. Fal muriyat, baik. Fal muriyati qadha, dan demi kuda-kuda yang ketika dia berlari, ya, kakinya itu memercikkan api. Sepatunya itu keras. Ya, sepatu, ya. Dia enggak pakai sepatu, kan sepatu Eiger, sepatu apa bukan, ya. Sepatu merek bukan. Ini sepatunya, kakinya itu keras. Ketika bertumbukan dengan batu, itu memercikkan api. Fal muriyati qadha. Ya. Dan ini semua masih sifat hubungan dengan sebelumnya. Hubungannya dengan sifat sebelumnya, itu berlari kencang. Perhatikan tafsirnya. Fal khailu, ya. Demi kuda yang allati, yang kuda-kuda tersebut tangqadihun nara min salabati hawafirha, yang sampai memercikkan api. Ya. Wadah memercikkan api. Taib. Min salabati hawafirha, karena kerasnya hafirnya itu sepatunya. Taib. Bisa dipahami? Lisyiddati adwiha, karena kencangnya larinya. Jadi antum lihat kalau batu, ada batu kita kasih pukul dengan batu, pernah lihat, ya, itu keluar api, ya. Ya, ini bukan batu dengan batu, tapi sepatu kuda, ya. Ya, kakinya kuda itu saking kerasnya, itu ketika berlari kencang, ya, menghantam batu, ya. Karena dia bukan hanya berlari di pasir, ya. Kena batu, ada bebatuan, daerah yang berbatu, itu sampai keluar api, memercikan api, itu saking kencangnya. Ya. Ustaz, kenapa bilang begitu, Ustaz? Ya, di situ disebutkan wal 'adiyati dhabha. Ya, berlari kencang, ya, menghadapi musuh. Coba dia kalau jalan pelan-pelan, ada enggak kira-kira apinya? Jalan kayak kuda apa itu? Ya, kuda bendi, ya, orang Bantaeng sini, orang Jeneponto. Ya. Kira-kira percikan api kalau cuma ketemu begitu. Ini kalau lari kencang, bisa paham ini? Itu disebutkan li sur'ati adwiha, karena kencangnya larinya. Kencang, dia menghantam keras, ya. Ya kalau jalannya pelan, ya biasa. Hantamnya, ya, berpijak saja, ya. Ya coba kau lari. Ya. Kaki apa? Kaki kuda bertemu dengan batu-batuan misalnya. Itu terpercik, ya, keluar bunga-bunga api. Bisa? Ya. Sekali lagi ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, itu menunjukkan tentang agungnya, ya, atau besarnya kedudukan makhluk tersebut. Baik. Kuda yang dipakai berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian fal mughirati subha.
dan demi kuda yang al-mughirat, yang menyerang subha pada waktu subuh. Pada waktu subuh. Baik. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini waktu yang terbaik untuk menyerang musuh. Waktu subuh. Karena ini waktu tidur, ya, ya. Bangun pun masih, ya, ya, meru-meru, ya. Saya paham ini? Waktu ghaflah. Ini waktu terbaik untuk menyerang musuh, waktu pagi, subuh. Baik. Kita baca tafsirnya, fal khayl afan. Kasar ya. Masih ikut ke sebelumnya. Demi kuda-kuda allati tugiru birukbaniha 'alal a'da. Yang bersama dengan penunggang-penunggannya itu menyerang musuh-musuh inda subuh, di subuh hari. Di subuh hari. Ini waktu yang terbaik menyerang, ya. Kondisi lalai, musuh sedang lalai baru bangun, ya. Taib. Kasal, taib. Berat. Ini sifat-sifat kuda-kuda, ya, yang dipakai berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal adiyati dhabaha tadi sifat larinya sangat kencang. Taib. Sampai dhabaha terdengar suara nafasnya dari dalam dadanya. Fal muriyati qadaha, ya, saking kencangnya itu memercikkan api antara kukunya, sepatunya dengan batu-batuan yang dia pijak. Ya, tentunya bisa terwujud, ya, percikan api tersebut kalau dia lari kencang. Kalau larinya pelan-pelan, ya cuman jalan-jalan biasa, ya kudanya cuma cari makan, ya Firman. Ada api enggak kira-kira? Ya cuman, ya, cari makan rumput, berpindah, ya. Ramadan, ada apinya kira-kira? Tidak ada. Jadi kalau berlari kencang, bayangkan gesekannya itu. Ya, keras, sama-sama keras. Ya. Baik. Fal mughirati subha. Dan kuda-kuda ini sifat semua, ya, sifat kuda semua. Dan kuda-kuda yang menyerang musuh di waktu subuh. Baik. Dan pada kondisi tersebut fa'atharna bihi naq'a. Ya, menghambur, menerbangkan, ya, debu-debu di udara. Baik. Coba lihat kuda kalau lari di padang pasir, ya, di arena pertempuran, ya, apa akibatnya? Debu berterbangan, ya, karena kakinya itu ketika berpijak congkel, ya, menghambur pasir, ya, sehingga naik debunya. Fa'atharna bihi naqa'a. Di situ naqa'a adalah gubar. Ya, gubar itu debu. Alladzi yathuru min shiddatis sa'i, yang terhampur karena kencangnya lari. Ya, kuatnya dia berlari. Baik. Kita baca tafsirnya, fahayyajna bihadzal adwi gubaron. Karena lari kencang ini, ya, wal adiyati dhabaha tadi, wal adiyat, karena kencangnya dia lari, ya, itu dia menghamburkan, menerbangkan gubaron, debu-debu. Jadi naqa'a gubaron, ya. Naqa'a adalah debu-debu. Ya, terbangkan debu-debu ke udara. Baik. Inilah kondisi dalam jihad fi sabilillah, ya. Di antara pasukan yang paling bermanfaat adalah pasukan berkuda, kavaleri. Ya, untuk mobilisasi tinggi, cepat, nah, ini pakai pasukan berkuda. Karena dia bisa kemana-mana, kencang. Ya. Dan itu ya sembarangan yang pegang kuda. Ya. Pada perang Badar, tuh, ya, saya ingat disebutkan oleh guru kita dulu. Ya, perang Badar itu kaum muslimin tidak, ya, asalnya tidak
berniat untuk berperang. Ya. Tujuan awalnya untuk mencegat kafilah dagang. Ini awalnya. Ini setelah di Madinah ya. Setelah hijrah di Madinah sudah ada wilayah, sudah ada posisi mencegat. Cuman berita ini bocor sehingga kafir Quraisy itu mengutus utusan berjumlah 1.000 orang. Kaum muslimin ketika itu 300 sekian belas. Ya. 1.000 orang bersenjata lengkap, memang siap perang untuk backup ini kafilah dagang yang sedang berjalan dekat kota Madinah di daerah Badar. Dan perhatikan pasukan berkudanya kaum muslimin ketika itu cuma 2 orang. Karena memang posisi cuma mau mencegat, ya, mencegat kafilah dagang. Mereka 100 orang. 100 orang, sepersepuluhnya dari pasukan mereka. Bersama dengan itu, siapa yang menang pada perang Badar? Kaum muslimin. Ya, kaum muslimin. Atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ingat ketika perang Uhud, ya. Awalnya kaum muslimin menang. Ya, ketika pasukan pemanah tetap berada di posisinya. Sekitar 100 orang pasukan pemanah. Ya. Tapi karena mereka melanggar perintah dari Nabi bahwasanya apapun yang terjadi kalian tetap di tempat. Kami menang atau kalah kalian tetap di tempat. Itu pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, menang atau kalah, ya. Dan mereka di atas di bukit Uhud. Ya, bukit Jabal Rumah kalau sekarang namanya. Itu agak tinggi memang. Posisinya strategis untuk melindungi kaum muslimin dari serangan musuh. Ya, jadi macam-macam patek panah ya, mundur lagi mereka. Ya, ya. Itu fungsinya. Kaum muslimin di bawah menyerang ke depan. Ya, ini macam-macam di depan, panah lagi, mundur terus. Ya, kapan ini pasukan pemanah turun? Ya, sisa satu panglimanya itu kepala pasukan pemanah itu yang bertahan dan sudah mengingatkan jangan turun. Ya, ingat pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata turun kosong lah. Jadi tidak ada yang backup dari belakang yang melindungi kaum muslimin dengan panah-panah. Ya, kaum muslimin sudah lari, terpukul mundur, berbalik dengan pasukan berkudanya. Ketika itu dipimpin oleh Khalid Ibnul Walid radhiyallahu anhu yang ketika itu masih musyrik. Dihantam karena kencang tuh. Ya, dihantam balik, dipukul dari 2 arah. Ya, oleh karena itu kaum muslimin tercerai berai ke sana kemari. Ya, situ kalah. Ya, bisa dipahami? Nah, ini pasukan berkuda, ya. Jadi kuda itu luar biasa, ya. Ya. Kuda itu luar biasa fungsinya dan manfaatnya, khususnya dalam jihad fisabilillah. Baik. Ini kalau kuda lawan tank, ini satu kali di tank itu, ya, amin. Ya, itu di zaman itu, ya. Walaupun tetap dianjurkan bagi kita yang bisa memungkinkan dia untuk berlatih berkuda, belajar berkuda, dia berkuda. Ya, dia belajar naik kuda. Ya. Baik. Kemudian fawasatona bihi jam'a. Setelah dia lari kencang, kemudian dia menghamburkan debu di udara. Fawasatona bihi jam'a. Dia masuk, ya, meringsek masuk ke tengah jantung pertahanan musuh. Ya, dia menyerang. Ya. Fawasatona bihi jam'a. Dia menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Baik. Apa maksudnya fawasatona bihi? Ai fatawassatna birukbaniha. Ya. Jadi kuda-kuda tersebut dengan penunggang-penunggangnya itu masuk ke tengah. Ya. Di mana ke tengah apa? Jumu'al a'da. Ke tengah barisan-barisan musuh. Menyerang. Posisi menyerang. Ya, posisi menyerang. Kan dari tadi sudah diingatkan ya, fi sabilillah. Dia berjalan itu dalam kondisi berlari dalam kondisi jihad fi sabilillah, menyerang. Ya. Orang kalau mau menyerang pakai kuda, pasukan berkuda mau menyerang itu jalannya gimana? Ya, pelan-pelan, tidak toh? Posisi lari kencang. Ya. Penunggangnya mungkin bawa tombak, bawa pedang, bawa panah, ya. Gimana Ustaz bawa panah? Ya lepas tangan, ya. Bawa panah lepas tangan. Ya. Saya paham ini? Jadi bihi, dia masuk wasat ke tengah. Bihi dengan penunggangnya, ya.
Jadi wasatna itu nunnya kembali ke kuda-kuda. Nun niswah. Kembali ke kuda, masuk ke tengah dengan penunggannya, dengan orangnya, jam'a ke kumpulan musuh, ke tengah musuh. Ini subhanallah, ini kondisi yang luar biasa. Ya, jihad fi sabilillah. Ini semua sumpah. Ini semua sumpah. Ya, ada al-qasam, al-muqsim, al-muqsam bihi. Mana al-muqsam alaih? Mana yang disumpahi? Innal insana li rabbih lakanud. Sungguh manusia itu terhadap Rabbnya betul-betul lakanud. Lakanud itu kufur, betul-betul kufur ya kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya lakanud lakafur bi nikmatillah azza wa jalla. Kita baca tafsirnya, innal insana li ni'ami rabbih lajahudun. Lajahudun. Lajahud ya, jahudun dhammah. Innal insana li ni'ami rabbih lajahudun. Sungguh betul-betul manusia terhadap nikmat-nikmat Rabbnya itu ingkar, kufur. Ya, kufur nikmat. Ya. Taib. Ya, kufur lawan dari syukur. Ya. Dan syukur kita bisa wujudkan dengan ya, tiga perkara, dengan hati, lisan dan anggota badan. Kita syukur dengan hati, yaitu kita dengan hati kita meyakini dengan seyakin-yakinnya seluruh nikmat datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin. Ya, bukan karena hebatnya kita, jagonya kita cari uang, jagonya kita begini, enggak. Semua murni. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yang kedua syukur dengan lisan, yaitu dengan apa? Memuji Allah. Ya, banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antaranya menceritakan nikmat, wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Dicerita bukan untuk bersombong, berbangga, tapi untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah saya begini, saya sudah hafal Quran, alhamdulillah begini. Bukan untuk bersombong, tapi at-tahaddutsu bi ni'matillah. Kemudian yang terakhir bersyukur dengan apa? Anggota badan. Menggunakan ya fasilitas ini, anggota badan itu semakin tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan lakanud, betul-betul ya kufur, mengingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti lawan dari tadi, mungkin dia kufur dengan hatinya, kufur nikmat dengan hatinya, dia tidak mau mengakui ya nikmat tersebut datangnya dari Allah, seperti Qarun. Coba lihat Qarun. Ya. Ya, dia menyandarkan nikmat kepada ilmu yang dia miliki. Ujung-ujungnya apa? Dimasukkan, ditenggelamkan ke dalam bumi. Abdullah, bisa orang tenggelam ke bumi? Ya, Abdullah. Kerasnya itu bumi. Bisa tenggelam. Itu Qarun tenggelam di bumi. Seperti tenggelam di bumi. Bisa. Ini Qarun sudah tenggelam. Oleh karena itu saya bilang kemarin yang pernah lihat gempa Palu ya, likuifaksi di Palu itu. Videonya apa semua. Itu Palu. Baru cuman gempa sekian M ya, bukan miliar ya. Sekian magnitudo apa kekuatan gempa. Ya, skala Richter ya. Paham ini? Itu ada terjadi likuifaksi. Tanah itu tiba-tiba menjadi lembek. Lembeknya bukan lembek kayak lumpur, kayak air. Talang tahu talang ya, tenggelam. Tapi disebutkan itu kalau orang mau selamat itu harus berpegang. Keranting kayu apa dia berpegang. Kalau tidak tenggelam. Tidak bisa berenang biar atlet renang itu talang ji. Nah, bukan air, ya. Korun ditenggelamkan dalam tanah. Ya, kita lihat likuifaksi berarti. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu. Apa yang Allah tidak bisa. Kerasnya itu tanah sampai ya perumahan di Potobo itu ya. Potobo dan Balaroa itu.
Perumahan. Pondasi satu rumah berapa ton? Rumah itu berapa ton itu satu biji. Nah itu perumahan. Bisa dibangun toh? Berarti keras. Tenggelam. Ya. Hebatnya itu, luar biasanya, tiba-tiba menjadi kering. Barusan basah, kayak air, orang sampai tenggelam. Jamin rumah bertonton, nasa sampai tenggelam. Pohon sampai tenggelam. Orang saja yang cuma berapa puluh kilo tenggelam. Itu tiba-tiba menjadi keras. Keras. Nah, ini susahnya dievakuasi. Jadi tidak ada digali. Kalau sudah meninggal ya sudah timbun. Itu turun ke bawah. Ini kenapa? Kita diingatkan dengan korun, kufur nikmat. Ya. Padahal orang lihat kekayaannya itu tertipu semua, mau semua kayak korun. Mau seandainya kita kayak korun, hartanya banyak ya, ongkang-ongkang kaki ya. Kuncinya saya kunci gudangnya. Ya. Itu setengah mati dipikul sama orang yang kuat, berotot ya. Setengah mati itu baru kuncinya. Bagaimana hartanya? Ya, sungguh manusia betul-betul kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur dengan hati, dengan lisan. Ini ada hubungannya ya pasti ya. Oh di hatinya memang sudah kufur, ya. Lisannya jangan tanya, ya. Yang jadi apa bersombong. Ya disandarkan saya memang jago. Kalau tidak ada saya itu tidak bisa begini. Naudzubillah. Ya. Dengan lisan apalagi dengan perbuatan. Bukannya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan beribadah, malah semakin menjauhkan diri. Ini kufur nikmat. Wa innahu ala dzalika lasyahida, dan sungguh manusia terhadap hal tersebut, itu kekufuran tersebut, itulah syahid, betul-betul menyaksikan. Ya. Dia tahu betul itu. Dirinya seperti itu. Jadi pahami? Jadi wa innahu ay al-insan. Ya. Sungguh manusia itu ala dzalika ay ala kufranihi li ni'amillah, itu kufurnya dia kepada nikmat Allah, itulah syahid. Betul-betul dia akui, dia tahu. Tafsirnya perhatikan, wa innahu ay wa innal insan, dan sungguh manusia itu bijuhudihi dzalik, ya, terhadap pengingkarannya terhadap nikmat-nikmat Allah, itu la mukirrun, betul-betul mengakui. Inilah syahid. La mukirrun, aqarra yukirru. Isim fa'ilnya mukirrun. Ya. Ya. Aqarra yukirru, isim fa'ilnya mukirrun. Betul-betul dia akui, ya. Ikrar. Dia akui dirinya atas hal tersebut. Ya. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti yang banyak apa? Kufur. La in syakartum la azidannakum. Ini syukur. Ya, kalau tidak, kemungkinan kedua, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh dia terhadap kecintaan terhadap al khair ay al mal, itulah syadid, betul-betul sangat. Wa tuhibbunal malah hubban jamma. Surah Al-Fajr. Nah, kalian mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat, ya. Paham? Paham ini? Artinya tafsirnya perhatikan. Wa innahu, sungguh manusia, kembali ke al-insan, sungguh manusia itu lihubbil khairi ay lihubbil mal, yaitu terhadap kecintaan kepada harta, lasyadid, sungguh sangat dahsyat. Sangat cinta terhadap harta. Ya. Dan ini berkaitan semua. 3 ayat ini berkaitan. Orang kufur nikmat itu karena saking cintanya kepada harta. Pikirannya uang, ya. Duit. Ya. Tapi dia bilang waktu adalah uang. Ya, jadi kepalanya uang saja. Baik. Sangat cinta. Hilang 10.000 sakit kepalanya, 100.000 lebih sakit, 1 juta pingsan. Ya, bangkrut bisnisnya, stres.
Cinta sekali sama harta, sangat cinta. Yang membuat dia kufur. Jadi Allah kasih rezeki dia berupa harta dan yang lainnya. Itu apa tujuan nikmat? Supaya kita gunakan untuk semakin tunduk dan taat kepada Allah. Kita gunakan untuk ibadah, ya enggak? Ya, paham ini? Bukan semakin menjauhkan kita dari Allah. Apa ucapan ya ulama di sini? Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahiya baliyah. Seluruh nikmat yang tidak semakin mendekatkan dirimu kepada Allah, maka hakikatnya apa? Musibah. Sini musibah. Baik. Karena kenapa? Karena dia kufur. Dan dia tahu, akui dirinya itu. Kufur. Tahu. Nah, itu semua sebab pokoknya apa? Cinta dunia. Cinta harta. Yang berlebihan. Sangat berlebihan. Asalnya tabiat apa orang senang dapat uang apa. Tapi kalau sudah berlebihan, syadid. Nah, ini bisa jadi penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Baik. Dia bukannya tegak melakukan kesyukuran kepada Allah, malah dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah ingatkan manusia ya yang kufur ini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur? Tidakkah dia tahu? Ya, yakin ketika dikeluarkan apa yang ada di kubur. Idza bu'thira itu ketika dikeluarkan ya apa yang ada di kuburan. Ya. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini bukan hanya di kuburan saja, orang-orang yang meninggal tenggelam. Ya, jasadnya tidak ditemukan, habis dimakan ikan, atau orang yang dimakan binatang buas, orang yang habis terbakar dan seterusnya, ini semua akan dibangkitkan walaupun tidak dikubur, ya. Paham ini? Bisa paham? Atau orang yang kuburannya dengan cara ditenggelamkan. Orang-orang dulu itu kapalnya kapal sederhana, ya. Kapan ada krunya yang meninggal, penumpangnya yang meninggal, masih jauh daratan, dikhawatirkan kalau disimpan bisa membusuk, membunuh, bisa membuat orang yang ada di kapal sakit. Itu caranya apa? Diselenggarakan, dimandikan, ya, disolati kalau memungkinkan, ya. Artinya sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian dikuburkan cara apa? Kasih batu, ikat ke badannya, dibuang ke laut. Ustaz, kenapa ada batu, Ustaz? Ya, kalau tidak ada batunya, mengapung. Lantoy, iya. Apa? Mengapung, iya. Bahasa Selayar itu, ya, lantoy, ya, mengapung. Kasih batu supaya tenggelam. Ini semua, ya, masuk dalam ayat ini. Wa idza bu'thira ma fil qubur. Jadi bukan hanya yang ada kuburannya, tapi semua yang meninggal itu akan dibangkitkan, dihidupkan kembali. Ya, bisa dipahami? Baik. Perhatikan apa tafsirnya? Afala ya'lamul insanu ma yantadhiruhu idza akhrajallahu al-amwata minal quburi lil hisabi wal jaza. Tidakkah manusia itu yakin apa yang dia nanti, apa yang dia tunggu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akhraja, mengeluarkan al-amwat, orang-orang mati, minal qubur, dari kuburan-kuburannya. Ini kalau ada kuburannya, kalau tidak ada, ya tetap akan dihidupkan, dibangkitkan. Untuk apa? Lil hisabi wal jaza, untuk perhitungan terhadap amalannya dan pembalasan terhadap amalan. Coba lihat. Diingatkan tentang negeri akhirat. Ya, tentang hari berbangkit. Ini obat untuk orang-orang yang cinta harta. Karena kenapa? Itu hartanya tidak akan bermanfaat kalau dia tidak jadikan amalan soleh. Ya, jangankan di akhirat, ya, dia bawa mati saja tidak, ya. Paham ini? Yatba'ul mayita thalatha. Ada 3 yang akan mengikuti mayit, seorang jenazah, sampai ke kuburannya. Ahluhu wa maluhu wa amaluh. Hartanya, keluarganya, dan amalannya.
Fayarji'u thnani wa yabqa wahid, kata Nabi SAW. Kembali dua, akan pulang. Ya. Kembali dua, tidak akan menemani dirinya, dan akan tinggal satu. Ya. Yarji'u ahluhu wa maluh. Ya. Kalau dia sudah sampai di kuburannya, akan pulang kembali ke rumahnya, hartanya dan keluarga. Ya. Wa yabqa amaluh, dan akan tinggal amalan. Kalau dia yakin ini, dia yakin insya Allah walaupun dia diuji dengan banyak harta, hartanya itu tidak akan melalaikan dirinya. Tidak akan melalaikan dirinya. Malah sebaliknya, dia pakai hartanya ya nyumbang ya pembangunan masjid Jannatul Firdaus contoh. Ya. Kasih makan ya nasi kotak buka puasa sebentar. Itu jadi doa nah. Banyak uangnya ya. Kalau dia ngerti ini hakikat negeri ini, negeri dunia ini akan hilang, akan hancur, kita akan dibangkitkan untuk dihisab, dibalas. Uangnya itu, ya, paham ini? Dia gunakan untuk ketaatan dan tidak ada kecintaan yang sangat kepada harta. Kenapa? Dia yakin pasti akan berpisah ya. Dan dalam hadis sebutkan apa? Yarji'u ahluhu wa malu, akan kembali pulang harta dan keluarganya. Tidak ada orang mati Pajero Sportnya dibawa juga ke kuburannya biar masuk, tidak bisa. Ya. Ya, motor KLX-nya yang sayang, ya. Nah sapu-sapu tiap hari dikubur sama ini tidak ada. Paham ini? Ya. Apalagi cuma PS5 aja. Tidak mungkin orang dikubur dengan ya emasnya, peraknya, hartanya ada dikubur dengan uangnya. Tidak ada. Kain kafan. Temannya kain kafan, dikubur dengan kain kafannya saja. Berapa harganya kain kafan? Ya. Ini obat. Ya, orang-orang yang cinta harta. Ya. Dia kau akan mati, berpisah dengan hartamu. Ya. Tapi yang tidak akan berpisah dengan dirimu adalah apa? Amaluk, amalanmu. Maka apa? Persiapkan teman yang terbaik di kuburan kita. Yaitu amalan saleh. Wa husila ma fis sudur, dan ketika itu ya ketika yang dikubur itu dikeluarkan, yang di dada juga akan dikeluarkan, dinampakkan. Wa husila ma fis sudur, apa yang ada di dada dari niat, ya. Paham ini? Keinginan, ya. Tujuan-tujuan itu akan dinampak. Ya, ini betul-betul. Ya. Ini mirip dengan apa? Di surah At-Tariq. Yauma tubalas sarair. Hari yang rahasia-rahasia itu tubala, dinampakkan. Ya, ini wa husila ma fis sudur. Peringatan untuk kita. Perhatian dengan apa yang ada dalam hati dari niat. Ya, luruskan niat, jangan berhenti. Para ulama salaf dahulu itu sampai mengakui yang paling sulit mereka perbaiki adalah niat. Ya, karena kita boleh soleh di hadapan orang, tapi niat belum tentu. Ya, orangnya Masya Allah, ya, baca Al-Qur'annya, baca kitabnya, amalannya, ibadahnya, tapi niat hati-hati. Jangan sampai itu semua karena mengharap pujian. Ya, ingin dilihat, ingin didengar. Paham ini? Mengharapkan dunia di baliknya. Ini akan dinampakkan betapa malunya kita nanti. Kalau ternyata kita sholat, kita belajar, itu hanya karena dunia, karena wanita, harta, pangkat, jabatan. Ya, husilama fis sudur. Akan dinampakkan apa yang di dada. Jadi yang di dalam tanah, yang di dalam kuburan dikeluarkan. Yang ada di as-sudur, dada-dada juga akan dinampakkan. Paham ini? Jadi dua. Jadi apa yang dikubur dikeluarkan. Hidup kembali. Apa yang ada di as-sudur, dada-dada, dari niat akan dinampakkan, dikeluarkan juga. Inna rabbahum bihim, atau sebelumnya kita belum baca. Wastukhrija mastatara fis sudur min khairin aw syarr. Wastukhrija, dan akan dikeluarkan mastatara, apa yang tersembunyi fis sudur, di dada-dada manusia. Min khairin aw syarr, dari kebaikan atau kejelekan. Jangan merasa aman dengan hati kita, dengan niat kita, jangan. Malah ini yang paling harus diperbaiki.
Karena hati itu, ya niat itu tempatnya dalam hati, dan hati itu dia adalah raja. Ya, bos yang memerintah ya seluruh anggota tubuh. Ya. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati ini baik, ya Ahmad, hatinya baik, diisi dengan niat-niat yang baik, yang ikhlas, ya, yang tulus, ya. Ini salahal jasadu kullu, akan baik seluruh jasadnya. Ya. Karena ini bosnya, ini hati. Hatinya baik, ya perintah yang baik-baik. Ya, salat kau, rajin kau belajar, ya jangan macam-macam. Ya. Paham ini? Seterusnya. Ya. Jadi kalau hatinya jelek, wa idza fasadal jasadu kullu. Ya, kalau rusak hatinya, rusak juga seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itulah hati. Ya. Jadi akan dikeluarkan apa yang tersembunyi di dada-dada manusia dari kebaikan maupun kejelekan. Ya. Dan jangan merasa aman. Sudah lurus niatku, bagus. Kalau dia mau ngomong begitu berarti masih suruh diperbaiki niat. Karena orang yang lurus niatnya itu tidak mungkin mengakui dirinya lurus, tidak akan mungkin. Ya. Paham ini? Sampai para ulama pun yang luar biasa keikhlasannya dalam beramal, dalam belajar, itu tidak ada di antara mereka yang berani mengatakan saya ikhlas dalam satu amalan pun. Ya. Siapa yang menjamin? Ya kita berusaha dan terus berusaha memperbaiki niat-niat kita, karena itu akan dinampakkan yauma tubalas sarair wa husilama fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Di hari itu sungguhnya Rabbnya terhadap mereka itu betul-betul lakhabir. Ya, sangat mengetahui tentang keadaan kondisi mereka dengan amalan-amalan mereka. Ai inna rabbahum bihim wa bi'amalihim yauma idzin lakhabirun. La yakhfa alaihi syai'un min dzalik. Sungguhnya Rabbnya, Rabb mereka terhadap mereka dan amalan-amalan mereka yauma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, dan bahkan sebelumnya, sekarang dan terus-terusnya. Ya, betul-betullah khabir, maha mengetahui. La yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada satupun, sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan tersebut. Ini sejalan apa yang kita baca barusan kemarin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Sekecil apapun, walaupun seperti semut yang sangat kecil dari kebaikan itu, pasti kita akan lihat. Tercatat, kita akan lihat dan kita akan mendapatkan balasan atas amalan tersebut. Begitu pula kejelekan. Ini karena luasnya, dalamnya, hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La khabir, betul-betul Allah Maha tahu. Jadi tidak ada yang luput sedikit pun. Ya, sedikit pun tidak ada yang luput, ya. Ya, beda kalau kita mencatat apa ya, luputnya banyak daripada apa yang kita catat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Dan malaikat-malaikat yang mencatat itu bukan berarti Allah butuh terhadap mereka. Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat, memerintahkan malaikat untuk mencatat. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bisa dipahami? Jadi tidak ada yang luput, ya sedikit pun. Ya. Ini tafsir dari surah Al-Adiyat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan selanjutnya di surah Al-Qari'ah insyaallah. Sekian subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.